Om, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya rindu sekali untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan, di manakah Allah, yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorai-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi dengan kejahatan, di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan, di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi dengan kesukaran-kesukaran yang besar, dan terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sedang maraknya wabah virus corona, yang menyebabkan tingginya tingkat angka kematian di mana-mana. Terkadang membuat iman orang percaya, saudara, bertanya-tanya, di manakah Allah? Hal serupa juga seringkali dilontarkan oleh seorang ateis kepada orang percaya. Jika Allah itu ada, mengapa Allah mengizinkan kejahatan terjadi di mana-mana? Jika Allah itu ada, mengapa Allah mengizinkan penderitaan terjadi di mana-mana? Jika Allah itu ada, mengapa begitu banyak kesukaran terjadi di mana-mana? Dan seterusnya, saudara. Saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika saudara dan saya tidak memiliki pemikiran Kristus, dan hati saudara tidak di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka saudara akan terjebak oleh alur berpikir seperti yang demikian. Sampai pada akhirnya saudara pun akan berkata, iya ya, di mana Allah? Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya Alkitab bercatat secara tegas dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dari ayat ini memberikan sebuah penjelasan atau kesimpulan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, dan Dia bersama-sama dengan saudara dan saya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Lantas timbul pertanyaannya bagi orang percaya, apakah tabu bagi orang percaya untuk mengatakan, di manakah engkau Allah? Di saat seseorang diperhadapkan dengan penderitaan yang besar dalam hidupnya. Di saat seseorang tersebut diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran yang besar terjadi dalam kehidupannya. Di saat seorang tersebut diperhadapkan dengan kejahatan yang terjadi merajalela dalam hidup ini. Apakah tabu bagi seorang Kristen untuk berkata, mengapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah saudara merasa didiamkan oleh Allah? Saat doa-doamu sudah tidak tahu lagi engkau panjatkan kemana? Pernahkah engkau merasakan frustasi kepada Allah di saat engkau membutuhkan pimpinan dan tuntunan daripadanya, tetapi Dia seolah-olah diam 1000 bahasa? Atau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan yang berat ini? Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dialami dan dirasakan oleh penulis Mazmur 42 yang disebut dengan Bani Korah. Pada saat itu pemazmur beserta orang-orang Israel yang lainnya dalam keadaan yang tidak enak, saudara. Dia sedang ditawan, dia sedang dijajah, dia sedang diperbudak oleh bangsa Babel. Karena bangsa Israel kalah berperang melawan bangsa Babel. Saudaraku, walaupun demikian bangsa Babel telah menindas, telah memperbudak bangsa Israel,
Tetapi bangsa Babel memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Akan tetapi ketika bangsa Israel beribadah kepada Allah Yahweh yang ia percayai, bangsa Babel ini selalu melakukan cemooh-cemooh kepada bangsa Israel, saudara. Bagi bangsa Babel ini merupakan suatu kebodohan. Mengapa, saudara? Bagaimana mungkin bangsa Israel masih mempercayai Allah Yahweh, yang dimana bangsanya sendiri telah kalah perang dan dijajah dan diperbudak oleh bangsa Babel? Karena pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, saudara, memiliki sebuah konsep pemikiran, jika satu bangsa kalah berperang dengan bangsa lain, itu bukan saja disebabkan karena tentara mereka yang kurang kuat, tetapi karena dewa-dewa yang mereka percayai, Allah-Allah yang mereka percayai kalah kuat dengan Allah-Allah dan dewa-dewa yang mengalahkan bangsa mereka. Saudara-saudaraku, dalam keadaan yang terpuruk, disitulah bangsa Israel dan pemazmur mengharapkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga dikatakan ayat yang kedua demikian: seperti rusa yang merindukan sungai bang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, saya yakin dan percaya hampir semua kita pernah melihat lukisan rusa. Biasanya lukisan rusa itu digambarkan dengan background pemandangan yang indah, pegunungan. Lukisan rusa itu biasa digambarkan dengan aliran sungai yang mengalir dan rumput-rumputan yang hijau. Saudara, sepertinya lukisan rusa kalau digambarkan seperti demikian tentunya sangat indah dan menarik, bukan? Tetapi pada saat itu penulis mazmur tidak memiliki konsep pemikiran yang demikian. Karena pada zaman itu zaman kemarau yang cukup panjang, saudara. Yang ada tanah di sana sedang mengalami retak-retak karena kemarau yang panjang. Aliran sungai tidak lagi mengalir dengan jernih. Sehingga rusa itu terus memandang dan menatap ke kiri kanan untuk mencari air yang jernih untuk ditemui dan ia minum. Bahkan rusa itu bisa jadi sudah berhari-hari berkeliling berjalan untuk mendapatkan air, tetapi rusa itu tidak menemukan sedikit pun air. Dan pada akhirnya rusa itu pun akan berkata, Tuhan, jika aku tidak menemukan air, maka habislah riwayat kehidupanku. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah gambaran oleh pemazmur yang dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan, tampakkanlah dirimu. Aku kesepian, aku meratap, aku menderita, di mana Engkau Tuhan. Itulah kehausan Israel dalam masa bertahun-tahun di dalam pembuangan, saudara. Tapi Allah nampaknya tidak memperdulikan mereka. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Saudara-saudaraku, kata bilakah aku boleh datang melihat Allah, bila diganti kapankah Tuhan aku boleh melihat Allah. Itu berarti bahwa penulis mazmur ini sudah bertahun-tahun berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menampakkan dirinya sedikit pun, saudara. Saudara, ini seperti seorang istri yang telah ditinggalkan oleh sang suami. Rasa dibuang, rasa dilecehkan, rasa diabaikan, tidak mendapatkan perhatian. Dalam keadaan jiwa yang sekarat, di tengah-tengah perasaan yang goncang, Allah telah meninggalkan mereka. Sehingga sang pemazmur berkata di dalam ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Saudara, bayangkan, di tengah-tengah penjajahan, di tengah-tengah penindasan seperti itu,
bangsa Israel masih senantiasa mempercayai dan berbakti untuk menyembah Allah Yahweh. Walaupun orang-orang Babel menghina mereka, karena orang Babel menganggap Israel adalah orang yang bodoh, karena masih mempercayai Allah Yahweh, yang dimana bangsanya aja kalah berperang dengan bangsa Babel. Atau dengan kata lain, jelaslah bangsa Israel, Allahmu kalah sakti dengan Allah kami. Oleh sebab itu sembahlah Allah kami. Inilah yang dikatakan, di manakah Allahmu? Saudara, ini adalah satu penghinaan yang besar yang telah dilontarkan oleh bangsa Babel kepada bangsa Israel. Sehingga ayat yang keempat dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Nah, sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Saudaraku, pemazmur setiap hari dia sedang dalam keadaan berduka. Pemazmur setiap hari dilundung dengan kesedihan. Tapi celakanya, Allah seperti induk ayam yang lupa akan anak-anaknya, tak tahu di mana rimbanya. Saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perasaan ditinggal oleh Allah pun pernah dialami oleh seorang yang bernama Daud. Daud begitu frustasi di tengah-tengah persoalan yang melanda dalam kehidupannya. Di saat Daud membutuhkan pertolongan Allah, kehadiran Allah dalam kehidupannya, tetapi Allah absen, Allah tidak hadir dalam hidupnya. Sehingga dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua demikian, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara perhatikan, Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Tetapi orang yang berkenan di hati Allah pernah merasakan Allah absen dalam kehidupannya ketika dia mengharapkan kehadiran Allah dalam kehidupannya ketika menghadapi penderitaan dan kesukaran yang besar. Tokoh kedua Alkitab yang pernah merasakan absennya Allah, yaitu Ayub. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Ayub terkenal dengan akan kesalehannya. Akan tetapi Ayub pun pernah mengalami persoalan dan dia juga bingung kemanakah Allah. Lalu dia menuliskan dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Allah. Bayangkan saudara, seluruh harta kekayaan Ayub habis, anak-anaknya mati, istrinya menyupai dia. Dia mencari Allah ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan, namun Allah tidak dapat ditemui di sana. Dan tokoh yang ketiga yang pernah merasakan absennya Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ketika Yesus Kristus sedang berada di atas puncak kematian yang tepatnya di atas kayu salib, pada saat itu Yesus Kristus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, mungkin sebagian dari kita pernah atau bahkan merasakan perasaan yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur. Perasaan ditinggalkan oleh Allah. Ada rasa kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasakan kesepian tanpa kita menyadari sesungguhnya ada rasa kekecewaan yang terdalam kepada Tuhan. Karena pada saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tidak hadir. Dan Tuhan absen dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, jadi apa tabu bagi seorang percaya untuk berkata, di manakah Allah? Bukankah pemazmur pun mengatakan demikian? Bukankah Daud pun berkata demikian? Bukankah Ayub pun berkata demikian? Bukankah Yesus Kristus pun berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, mengungkapkan perasaan kekecewaan kepada Allah, saya kira gak apa-apa. Saya percaya Allah adalah Bapa penyayang yang berlimpah kasih setianya kepada kita. Saya percaya bahwa Dia bisa memaklumi apa yang kita alami, namun ada namunnya saudara. Ini yang harus diingat.
Kita jangan cuma berhenti hanya sebatas meratap, menangis terlalu lama. Karena ketika kita meratap dan menangis terlalu lama dan mengungkapkan kecewaan kita terlalu dalam kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin tiasa terpuruk. Kita boleh meratap, kita boleh komplain kepada Allah, tetapi kita melanjutkan langkah kaki kita untuk melihat sesuatu yang ada di depan sana. Apa yang ada di depan sana, saudaraku? Yaitu kasih karunia Allah. Saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana pemazmur pada awal-awalnya meratap, pada awal-awalnya dia berteriak, pada awal-awalnya dia menyatakan, "Di manakah Engkau Allah? Ketika aku dalam masa kesukaran, ketika aku dalam masa penderitaan." Tapi dia tidak berhenti pada titik yang terendah, saudara-saudaraku. Justru pada titik yang terendah itu dia mulai membalikkan pandangannya dan harapannya kepada Allah Yahweh, Allah yang hidup. Yang sangat menarik dalam sisa-sisa Mazmur, dia mengajarkan kita yang pertama-tama dan membuat kita dapat bangkit dan kuat kembali berbalik percaya kepada Tuhan, yaitu mengingat masa-masa lampau di saat mereka berjalan bersama Tuhan. Dikatakan ayat yang kelima, "Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, melalui mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorai-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku, inilah yang dibuat oleh pemazmur. Jadi pemazmur tidak tenggelam oleh perasaan duka yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia mau menggunakan pengenalan takut akan Tuhan, sehingga dia membuka kembali album foto kenangannya ketika dia berjalan bersama Allah. Dari dalam foto album kenangan itulah dia mendapatkan kembali kekuatan, satu sosok figur Allah yang berbeda dengan apa yang ia pikirkan. Saudara, mengingat kembali kenangan-kenangan saudara dengan Tuhan di masa lampau akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara ketika saudara sedang menghadapi badai kehidupan, ketika saudara sedang menghadapi penderitaan-penderitaan yang besar yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini. Bahkan ketika kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman kenangan kita bersama Allah di masa lampau, itu akan senantiasa membuat suatu kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki suatu konsep pemahaman, jika Allah telah menolong saya di masa lampau, maka Allah yang sama juga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang akan menolong saya di masa yang sekarang ketika saya diperhadapkan dengan kesukaran yang besar, ketika saya diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan yang besar dalam kehidupan ini. Saudaraku, ayolah bangkit, jangan terpuruk dengan persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini. Jangan putus asa dan berkata, "Di manakah Engkau Allah?" Saudaraku, ayo buka kembali album kenangan saudara dengan Tuhan di masa lampau. Israel membuka album kemenangan kembali di masa lampau. Bagaimana tangan Tuhan yang perkasa bekerja dalam kehidupan mereka ketika mereka sedang diperhadapkan dengan tulah-tulah. Bagaimana tangan Tuhan yang perkasa dan ajaib bekerja ketika mereka sedang berada di padang gurun. Allah memberikan mana dari surga. Bagaimana tiang api dan tiang awan senantiasa menyertai kehidupan mereka ketika mereka berjalan. Saudara-saudaraku, membuka album kenangan masa lalu bersama Tuhan membuat kita bangkit dan menjadi kuat di tengah-tengah persoalan hidup ini. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan engkau, mungkin engkau saat ini sedang mengalami seperti apa yang dirasakan oleh pemazmur. Engkau bertanya-tanya dalam hidupmu, di manakah Allah ketika engkau sedang menderita, di saat engkau sedang menghadapi masa-masa kesukaran. Tetapi, saudaraku, jangan tenggelam oleh hal-hal yang terburuk demikian. Tapi ingatlah akan perbuatan Allah di masa lampau. Saudara, saya sudah 6 tahun bekerja melayani Tuhan. Ada banyak sekali album kenangan saya bersama Tuhan. Dan saya lihat, oh, kenapa saya bisa begini ya? Kenapa saya bisa begini?
Dan ternyata itu semua karena Tuhan, saudara. Kalau saya menghadapi masa-masa yang sukar saat ini, saya ingat kembali kenang-kenangan saya bersama Tuhan. Dan itu memberikan kekuatan dalam kehidupan saya untuk tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan untuk terus bangkit, untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, di mana melalui anugerah-Mu Engkau masih mengizinkan kami hidup, bernapas untuk melakukan berbagai rangkaian aktivitas pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah hamba-Mu tabur pada hari ini. Tuhan mataikan dalam setiap hati kami, sehingga itu menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.